Bayangkan, laut tidak hanya naik beberapa meter, tapi ratusan meter. Bayangkan, sebuah gelombang setinggi gunung melaju ke daratan tanpa bisa dihentikan, tanpa sirena, tanpa peringatan. Dalam hitungan menit, seluruh wilayah lenyap dari peta. Ini bukan film, ini bukan mitos, ini adalah tsunami terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah bumi. Apa sebenarnya yang bisa menciptakan kekuatan sebesar itu? Sebelum kita masuk ke misteri yang lebih dalam, mari kita pahami dulu. Apa itu tsunami? Ini bukan sekadar ombak besar di pantai. Tsunami adalah perpindahan air dalam skala masif, didorong oleh energi yang luar biasa. Pemicunya bisa macam-macam. Yang paling umum adalah gempa bumi di dasar laut. Saat lempeng tektonik bergeser dan mendorong air di atasnya. Tapi ada penyebab lain yang jauh lebih mengerikan. Longsor bawah laut raksasa, letusan gunung api dahsyat, dan yang paling ekstrem, hantaman asteroid dari luar angkasa. Aturan mainnya sederhana. Semakin besar energi yang dilepaskan, semakin mengerikan tsunami yang dihasilkan. Tsunami yang kita kenal hari ini, seperti tsunami Aceh 2004, sudah sangat dahsyat. Tapi sejarah bumi menyimpan cerita tentang tsunami yang skalanya jauh di luar imajinasi kita. Sekarang, mari kita bicara tentang rekor paling gila yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Tempatnya di Lituya Bay, Alaska. Tahun ke-1958, malam itu, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang area terpencil tersebut. Tapi, bukan gempa itu sendiri yang menciptakan bencana utama. Guncangan hebat itu memicu longsoran raksasa sebanyak 30 juta meter kubik batu dan es, setara dengan seluruh gunung kecil. Runtuh dari ketinggian hampir 1 kilometer dan langsung jatuh ke perairan teluk yang sempit. Bayangkan melempar batu raksasa ke dalam bak mandi. Air tidak punya tempat untuk pergi selain ke atas. Saat itu huga air terdorong ke atas dengan kekuatan brutal, menciptakan gelombang yang tingginya mencapai 524 meter. Saya ulangi, 524 meter. Itu lebih tinggi dari Menara Kembar Petronas di Malaysia. Lebih tinggi dari Menara Eiffel di Paris. Gelombang ini melesat melintasi teluk dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, melucuti semua pohon dan tanah dari lereng gunung, meninggalkan jejak kehancuran total. Secara ajaib, ada beberapa nelayan yang selamat setelah perahu mereka terangkat oleh gelombang raksasa ini dan terlempar ke atas pepohonan. Kesaksian mereka menjadi bukti hidup dari tsunami tertinggi yang pernah disaksikan manusia. Ini adalah pengingat bahwa alam bisa menciptakan anomali lokal yang sangat ekstrem. Namun, tsunami Lituya Bay hanyalah skala kecil jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Jutaan tahun lalu, bumi kita tidak hanya dihuni oleh dinosaurus, tapi juga menjadi sasaran hantaman benda-benda langit. Para ilmuwan percaya bahwa sebuah asteroid raksasa berdiameter sekitar 10 kilometer pernah menghantam bumi di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Semenanjung Yucatan, Meksiko. Peristiwa inilah yang diyakini mengakhiri era dinosaurus. Saat asteroid itu menghantam lautan dangkal dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, energi yang dilepaskan ribuan kali lebih besar dari gabungan semua senjata nuklir di dunia. Dampaknya menciptakan mega tsunami global. Gelombang awalnya mungkin mencapai ketinggian beberapa kilometer, menyapu bersih garis pantai di seluruh dunia. Bukti dari mega tsunami ini ditemukan dalam bentuk lapisan sedimen aneh di berbagai belahan dunia. Dari Texas hingga Spanyol, lapisan ini mengandung material dari lokasi tumbukan dan tanda-tanda adanya gelombang masif yang mengaduk dasar laut. Tsunami ini tidak hanya menghancurkan daratan, tapi juga mengubah iklim global dan memicu kepunahan massal. Ini adalah skenario di mana langit benar-benar jatuh ke laut. Selain asteroid, ada kekuatan lain yang mampu menciptakan tsunami raksasa, gunung api. Bukan sekadar letusan biasa, tapi peristiwa runtuhnya seluruh sisi gunung api ke laut. Bayangkan sebuah gunung sebesar anak Krakatau, atau bahkan lebih besar
tiba-tiba ambruk dalam satu waktu. Seluruh massa tanah dan batuan itu meluncur ke laut, mendorong volume air yang tak terbayangkan. Peristiwa seperti ini pernah terjadi di Kepulauan Canary dan Hawaii di masa prasejarah. Para ilmuwan menemukan bukti geologis bahwa runtuhan sayap gunung api ini menciptakan mega tsunami yang gelombangnya mencapai ketinggian ratusan meter dan bergerak melintasi samudra. Jejaknya ditemukan di pulau-pulau seberang lautan dalam bentuk deposit laut yang berada di tempat yang sangat tinggi di atas permukaan laut saat ini. Gelombang ini mampu melakukan perjalanan ribuan kilometer dan masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan garis pantai benua yang jauh. Ini menunjukkan bahwa beberapa pulau paling indah di dunia sebenarnya adalah bom waktu geologis yang bisa meledak kapan saja. Bukti-bukti ini tidak hanya berasal dari simulasi komputer. Para ahli geologi adalah detektif yang membaca sejarah bumi melalui batu. Di berbagai belahan dunia, mereka menemukan jejak-jejak tsunami purba yang membingungkan. Misalnya, ditemukannya batu-batu besar yang jelas berasal dari dasar laut, namun kini terdampar di puncak tebing atau bahkan di lereng gunung, ratusan meter di atas permukaan laut. Ada juga lapisan kerang dan pasir laut yang terkubur jauh di daratan, puluhan, bahkan ratusan kilometer dari pantai terdekat. Analisis lapisan tanah ini menunjukkan bahwa semua itu diendapkan dalam satu peristiwa tunggal yang sangat dahsyat dan cepat. Semua bukti ini menunjuk pada satu kesimpulan yang menakutkan. Di masa lalu, bumi pernah dilanda oleh tsunami yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari apapun yang pernah kita saksikan atau catat dalam sejarah manusia modern. Skalanya begitu besar, sehingga mampu membentuk ulang geografi pesisir dalam sekejap. Pertanyaan terbesar yang muncul dari semua ini adalah, bisakah tsunami raksasa seperti itu terjadi lagi di zaman kita? Jawaban singkatnya, menurut para ilmuwan, adalah ya. Potensinya ada. Runtuhnya sayap gunung api di pulau-pulau vulkanik seperti La Palma di Kepulauan Canary adalah ancaman nyata yang sedang dipantau. Meskipun kemungkinannya kecil dalam waktu dekat, longsoran besar di teluk atau fjord yang dalam, seperti yang terjadi di Lituya Bay, bisa terjadi lagi di wilayah seperti Alaska, Norwegia, atau Greenland, terutama dengan adanya perubahan iklim yang mencairkan gletser dan membuat lereng tidak stabil. Dan tentu saja, ancaman hantaman asteroid, meskipun sangat jarang, tidak pernah nol. Jika asteroid berukuran signifikan jatuh ke lautan, mega tsunami global bisa terulang. Pertanyaannya bukanlah apakah bisa terjadi, tapi kapan akan terjadi, dan apakah kita siap. Dengan populasi dunia yang terkonsentrasi di kota-kota pesisir, peradaban modern kita mungkin sangat rentan terhadap peristiwa bencana skala purba ini. Lalu, kenapa kita jarang sekali mendengar tentang tsunami-tsunami monster ini? Kenapa yang kita tahu hanya sebatas tsunami modern, seperti di Jepang atau Indonesia? Jawabannya sederhana. Karena tsunami terbesar dalam sejarah bumi terjadi jauh sebelum peradaban manusia modern ada. Sebagian besar terjadi sebelum manusia ada sama sekali. Tidak ada saksi mata yang bisa menceritakan kisahnya. Tidak ada tulisan, tidak ada rekaman, tidak ada catatan sejarah. Satu-satunya yang mengingat peristiwa dahsyat itu adalah planet ini sendiri, yang merekamnya dalam lapisan batu, sedimen, dan fosil. Bumi menyimpan buku harian rahasianya sendiri, dan baru sekarang, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita mulai belajar bagaimana cara membaca ingatan bumi yang tersembunyi itu. Kita sedang mengungkap bab-bab yang telah lama hilang dari sejarah planet kita. Bab-bab yang dipenuhi dengan kekuatan alam yang menakjubkan. Kita sering merasa bahwa manusia adalah penguasa planet ini. Kita membangun kota-kota megah, mengubah lanskap, dan bahkan mengendalikan beberapa aspek alam. Tapi, kisah tentang tsunami terbesar dalam sejarah adalah sebuah pengingat yang kuat akan kerendahan hati. Alam tidak pernah benar-benar jinak. Dia tidak pernah menjadi milik kita. Dia hanya sedang dalam fase tenang, fase istirahat. Suatu hari, entah 1000 atau 1.000.000 tahun dari sekarang,
kekuatan purba itu bisa bangun kembali. Dan pada saat itu, semua teknologi dan kehebatan kita mungkin tidak ada artinya. Manusia hanya bisa menyaksikan betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan bumi yang sebenarnya. Jika kamu suka dengan konten tentang bencana alam, misteri sejarah, dan rahasia bumi yang tersembunyi seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infonix sekarang juga. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, skenario tsunami mana yang paling mengerikan? Dari asteroid, gunung api, atau longsoran raksasa? Saya penasaran dengan pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di misteri berikutnya.